Halo semuanya, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman semua, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang jarak garis ke bidang dan jarak bidang ke bidang. Sekali lagi, jarak garis ke bidang dan jarak bidang ke bidang. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga feel free buat kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian. Ataupun juga kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa leave comment di comment section yang ada di bawah. So langsung aja kita ke pembahasan kita ya. So teman-teman, baik jarak garis ke bidang ataupun jarak bidang ke bidang, konsepnya itu sama dengan jarak garis ke garis. Kenapa? Karena dalam bidang itu kita bisa tarik garis kan, garis dalam bidang itu. Contoh nih ya, ada titik, oke, lalu ada bidang. Oke, kita dalam bidangnya itu tarik suatu garis yang mewakili bidang. Misalnya garis ini, ya kan? Misalnya ini garis M. Maka jarak titik A terhadap bidang PQRS itu sama dengan jarak titik A terhadap garis M. Oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. Sama halnya dengan bidang ke bidang. Contohnya nih ya, ada bidang A, B, C, D. Terus ada bidang lagi P, Q, R, S. Oke, kita tarik garis masing-masing agar mereka tegak lurus. Ini garis M, ini garis N. Ya kan? Maka jaraknya yang ini. Oke, ini adalah jarak garis antara dua bidang atau sama juga dengan jarak antara garis M dan juga garis N. Oke, konsepnya segampang ini. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh nih teman-teman, pada kubus ABCDEFGH, kita gambar dulu aja kubusnya ya. Oke, kubus ABCDEFGH, jarak BC dan bidang ADHE. BC yang ini, ADHE itu yang ini. A, D, H, E. Oke, maka jarak BC pada ADHE, kita pilih satu garis yang terletak pada ADHE. Oke, jadi kita ambil aja garis ini ya, AD, ya kan? Maka jarak BC pada ADHE itu sama dengan jarak BC pada AD, ya kan? Garisnya itu kalau bisa yang sebidang ya teman-teman ya, yang sebidang dengan garis lain. Oke, karena kan AD dan BC ini sebidang, jadi kita bisa cari jaraknya. Berarti jaraknya yang ini teman-teman, ini kan tegak lurus ya. Yang asli ini tegak lurus. Oke, maka jaraknya itu sama dengan sisinya. Oke, kalau misalkan sisinya 4 cm, maka jarak BC pada ADHE adalah 4 cm. Soal berikutnya teman-teman, soal ini sering banget keluar ya. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P terletak di tengah-tengah BD. Jadi titik P ini di sini ya teman-teman ya. Ini BD, kita gambar dulu BD-nya. P-nya di tengah-tengah, berarti P-nya di sini, pas di pusatnya ya. Tentukan jarak PG dan bidang AFH. Oke, PG itu yang ini. Kita gambar dulu. Oke, dan AFH. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan bidangnya itu adalah segitiga, oke, jadi bidangnya AFH ini, maka kita harus wakilkan satu garis ya. Garisnya itu yang di tengah-tengah, oke, selalu seperti itu. Jadi garisnya adalah garis ini ya teman-teman ya. Oke, ini adalah A, misalnya aku misalkan AS. Oke, sehingga jarak antara AS dan PG itu sama dengan jarak PG dan AFH. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Lalu jaraknya yang mana? Ini nih, jaraknya yang tegak lurus ini. Set. Ini adalah jaraknya. Karena ini merupakan garis yang sejajar. Oke, sekarang kalau gitu kita fokus aja sama garis AS dan juga PG. Oke, nah teman-teman kita bisa pakai konsep segi 4. Gimana caranya? Oke, kita bisa pakai segi 4 ini. AC, EG. Oke, segi 4 AC, EG. Di sini A, C, E, G.
tengah-tengahnya EG ini ada S, di sini ada P. Oke, ini adalah AS, ini adalah PG. Oke, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa CE ini adalah diagonal ruang. Benar ya, CE adalah diagonal ruang. Dan ini adalah siku-siku. Oke, ini adalah siku-siku. Tahu dari mana? Nah, ini adalah sifat dari segi 4 yang sudah kita pelajari dari video pertama. Oke, perbandingannya ini 1, 1, 1. Oke, yang kita cari itu yang mana? Yang kita cari itu yang ini nih. Ya kan? Maka yang kita cari itu sebenarnya adalah 1/3 dari CE. Benar ya? 3 dari mana? Nah, ini totalnya CE perbandingannya adalah 3. Terus yang garis hijau ini itu perbandingannya 1. Makanya 1/3 kali CE. Cukup jelas kan? Nah, sekarang CE-nya gimana cara carinya? CE itu adalah diagonal ruang. Maka CE itu adalah sisi akar 3. Maka jarak PG dan AFH akan sama dengan 1/3 kali sisi akar 3. 1/3 kali sisinya 6 akar 3, coret set 2. Maka 2 akar 3. Cukup jelas kan? Berikutnya teman-teman, kita akan bahas tentang contoh jarak bidang ke bidang ya. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut, rusuknya adalah 6 akar 3. Oke, ini 6 akar 3 ya, bukan 9 akar 3 ya. 6 akar 3. Jarak BDE dan CFH. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian lihat soalnya itu mirip sama soal yang sebelumnya. Oke, kalau yang sebelumnya garis ke bidang, ini bidang ke bidang, tapi sebenarnya mirip. Ini dari E, tengah-tengahnya kan ini ya teman-teman. Set, ya kan? Kalau kalian bayangin segitiga, misalnya ada EBD. Oke, tengah-tengahnya pastikan E ke tengah-tengahnya BD. Benar ya? Ini. Satunya dari C, ya kan? Ini kan HF-nya sama-sama di atas ya. C ke tengah-tengahnya HF. Oke, maka jaraknya itu pasti yang ini. Ya enggak sih? Ini konsepnya sama aja dengan yang soal sebelumnya. Maka kita bisa pakai segi 4 ini. AC, EG. Oke, kita gambar dulu aja. A, C, E, G. Tengah-tengahnya EG ada Q, tengah-tengahnya AC ada P. Ya kan? Ini EP, ini adalah QC. Oke, terus seperti biasa AG-nya ini kita tarik garis. AG-nya adalah diagonal ruang, perbandingannya 1, 1, 1. Yang ditanyakan adalah yang ini, yang tengah ini. Ya kan? Maka jaraknya adalah sama seperti soal tadi ya. 1/3 kali AG, di mana AG-nya adalah diagonal ruang. Akan jadi 1/3 kali sisi akar 3. Itu 1/3 kali 6 akar 3 kali akar 3. Set 2. Ya kan? 2 kali akar 3 kali akar 3 adalah 6 cm. Oke, maka jarak bidang BDE dan CFH adalah 6 cm. Berikutnya teman-teman, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Tentukan jarak bidang ADHE dan BCGF. ADHE itu kan ini. BCGF ini kan ini. Ya kan? Ini kan gampang ya teman-teman ya. Ini dua bidang yang berhadapan gini, jaraknya ya ini. Ya kan? Jaraknya berarti ya ini. Ini tuh apa? AB sama F ini apa? Si atau rusuk. Berarti ini sama dengan sisi atau rusuk, yaitu 12 cm. Cukup mudah kan? Berikutnya, ini aku hapus dulu biar nggak mengganggu ya. Bidang BDE, BDE itu ini. Ini ya teman-teman ya. Dan CHF. CHF. Teman-teman, ini gampangnya sama kayak yang tadi juga soalnya. Ini kan ada EBD ya, berarti E sama tengah-tengahnya BD, ya kan? Garis lurusnya kan E sama tengah-tengahnya BD. Kok bisa? Ini kan EBD. Ini ya teman-teman ya. Berarti kan garis lurusnya segitiganya kan gini ya, dari puncak. Oke, tengah-tengahnya BD misalkan aku misalkan P. Maka EP. Ini akan jadi EP. Sama yang ini juga C ke tengah-tengahnya HF. Misalnya adalah CS. Oke, maka yang B ini sama dengan jarak EP dan CS. Ini sama dengan soal sebelumnya, ya kan? Kalau kita gambar segi empatnya, A, C, E, G.
Ini tengah-tengahnya S, ini tengah-tengahnya P. Ini EP, ini CS. Oke, kita pakai bantuan AG, perbandingannya 1, 1, 1. Kita cari yang tengah ini, ya kan? Karena ini tegak lurus ya teman-teman ya. Ini itu tegak lurus. Maka jaraknya adalah 1/3 kali panjang AG. AG diagonal ruang, sisi akar 3 sama dengan 1/3 kali 12 akar 3. Sama dengan 4 akar 3.